warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazwa Ali dengan NIM 13462222047 dari Stikes Bakti Nusantara Gorontalo dengan prodi D3 Rekam Medis. Jadi, dalam tujuan pembuatan video saya kali ini untuk memenuhi tugas UTS saya dengan mata kuliah Analisis Berkas Rekam Medis dengan dosen pengampu Ibu Lilis Handayani SKM MKes. Nah, jadi pada video kali ini saya akan membahas mengenai analisis berkas rekam medis kuantitatif. Sebelum saya lanjut mengenai analisis berkas rekam medis kuantitatif, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih itu rekam medis. Jadi, rekam medis adalah berkas yang berisi tentang identitas pasien, pengobatan pasien, tindakan pasien dari awal masuk hingga pasien itu keluar. Kemudian, analisis berkas rekam medis berfungsi sebagai penganalisis dan pelapor dalam sistem pelayanan rekam medis, sebagai penganalisis semua data rekam medis yang masuk ke unit rekam medis untuk diolah menjadi informasi yang disajikan dalam bentuk laporan. Nah, seperti yang sudah saya katakan di awal tadi, bahwa pada video kali ini saya akan membahas mengenai metode analisis kuantitatif. Jadi, analisis kuantitatif adalah telaah atau review bagian tertentu dari isi rekam medis dengan maksud menemukan kekurangan khusus yang berkaitan dengan pencatatan rekam medis. Jadi, tenaga rekam medis yang melakukan analisis kuantitatif tersebut harus tahu atau dapat mengidentifikasi, mengenal, serta menemukan bagian yang tidak lengkap ataupun belum tepat pengisiannya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tujuan analisis kuantitatif. Di sini saya hanya mengambil 4 tujuan dari analisis kuantitatif itu sendiri. Yang pertama yaitu untuk menentukan sekiranya ada kekurangan agar dapat dikoreksi dengan segera pada saat pasien masih dirawat. Dan item kekurangan belum terlupakan untuk menjamin efektivitas kegunaan isi rekam medis di kemudian hari. Jadi, yang dimaksud dengan koreksi ialah perbaikan sesuai keadaan yang sebenarnya terjadi. Kemudian yang kedua yaitu untuk mengidentifikasi bagian yang tidak lengkap dan dengan mudah dan dapat dikoreksi dengan adanya suatu prosedur sehingga rekam medis itu menjadi lebih lengkap dan dapat dipakai untuk pelayanan pada pasien. Kemudian melindungi dari kasus hukum, memenuhi peraturan dan untuk analisis statistik yang akurat. Kemudian tujuan yang ketiga yaitu kelengkapan rekam medis sesuai dengan peraturan yang ditetapkan jangka waktunya, perizinan, akreditasi, keperluan serta keperluan sertifikat. Nah, masuk pada komponen analisis kuantitatif. Jadi, analisis kuantitatif itu mempunyai 4 komponen. Komponen yang pertama yaitu memeriksa identitas pasien pada setiap lembar rekam medis. Jadi, setiap lembar rekam medis harus ada identitas pasien seperti nomor rekam medis serta nama. Bila ada lembaran rekam medis yang tanpa identitas, itu harus direview kembali untuk menemukan milik siapa sih lembar rekam medis tersebut. Kemudian dalam hal ini dengan current analysis akan lebih mudah untuk dilakukan daripada prospective analysis. Tujuan yang keempat yaitu mengetahui hal-hal yang berpotensi mengakibatkan kerugian. Nah, pada komponen yang kedua yaitu adanya semua laporan yang penting. Pada komponen kali ini akan memeriksa laporan-laporan dari kegiatan pelayanan yang diberikan ada atau tidak ada. Nah, laporan yang dimaksud yaitu terbagi menjadi 2, yaitu laporan umum dan laporan khusus. Nah, pada laporan umum itu terdapat lembar riwayat pasien, pemeriksaan fisik, catatan perkembangan pasien, observasi klinik, serta ringkasan penyakit pasien. Kalau pada laporan khusus itu terdapat seperti laporan operasi, anestesis, dan hasil-hasil pemeriksaan lab lainnya.
Dalam laporan tersebut, pencatatan tanggal dan jam pencatatan menjadi penting. Karena apa? Jadi karena ada kaitannya dengan peraturan seperti lembar riwayat penyakit pasien dan pemeriksaan fisik harus diisi kurang dari 24 jam sesudah pasien itu masuk rawat inap. Maka agar tetap lengkap harus dilakukan analisis ketidakkelengkapan dengan cara current analysis, karena kalau dengan retrospektif pemeriksaan yang tidak lengkap diketahui setelah pasien itu pulang, sedangkan aturannya pemeriksaan fisik itu harus diisi kurang dari 24 jam sehingga rekam medis tersebut tidak dapat dilengkapi lagi. Nah, pada komponen yang ketiga yaitu review autentifikasi. Jadi, pada komponen kali ini, analisis kuantitatif memeriksa autentifikasi dari pencatatan berupa tanda tangan, nama jelas, termasuk cap atau stempel. Jadi, untuk komputerisasi dalam penulisan nama jelas harus ada titel atau gelar profesional. Nah, dalam autentifikasi tidak boleh tanda tangan oleh orang lain selain dari penulisnya, kecuali bila ditulis oleh dokter jaga atau mahasiswa, maka ada tanda tangan si penulis ditambah countersign oleh supervisor dan ditulis setelah direview atau dilaksanakan. Kemudian komponen yang terakhir yaitu review pencatatan. Nah, pada komponen kali ini akan dilakukan pemeriksaan pada pencatatan yang tidak lengkap dan tidak dapat dibaca sehingga dapat dilengkapi dan diperjelas. Kemudian di sini ada cara menyajikan data dalam bentuk diagram lingkaran. Nah, langkah yang pertama yaitu dengan menggambar sebuah lingkaran dengan ukuran sembarang. Kemudian langkah yang kedua untuk menentukan besar sudut pusat untuk masing-masing bagian data. Besar sudut ditentukan sesuai dengan perbandingan tiap bagian data terhadap keseluruhan data. Kemudian langkah yang ketiga yaitu membagi lingkaran menjadi juring-juring berdasarkan besar sudut setiap data. Nah, di sini ada contoh penyelesaian diagram lingkaran.